Halo para sahabat semua, di sini saya akan sedikit mereview atau sedikit mentutorialkan mengenai apa yang sudah saya lakukan pada motor Vespa yang ada di depan saya ini. Dimana sebelumnya Vespa ini datang ke sini itu punya keluhan double starternya itu mengalami ngadat alias kadang bisa kadang tidak. Jadi motornya itu akinya normal 12 volt tapi seperti aki drop. Jadi dipakai double starter itu tidak bisa. Dan ini sudah saya lakukan proses penjamberan terutama di bagian saklarnya karena motor ini mengalami double starternya itu ngadat padahal akinya itu normal di angka 12 volt lebih tapi seperti aki mati, seperti aki drop. Nah, ini terutama saya ambilkan kabel nih, kabel yang satu dari saklar ini saya ambilkan ground langsung, saya ambilkan dari aki, main aki, dari bodi juga bisa, pokoknya terserah, pokoknya salah satu kabel dari saklar ini yang berwarna putih liris hitam itu saya ambilkan dari ground langsung. Jadi yang warna ungu yang menuju ke ECU terus baru ke bendix starter itu nanti saya jumper langsung seperti ini. Nah, ini saya dapatkan langsung ke bendix starter dari saklar tadi. Kalau yang satunya kan didapat dari ECU yang plus, yang di bendix starter itu, yang satunya menuju ke saklar. Ini jalurnya di sini. Nah, ini urut naik ke atas ini, terus masuk ke sini, masuk ke saklar yang warna ungu ini. Ini sebenarnya mas dari saklar menuju ke ini, menuju ke bawah, dari bawah sini. Nah, ini saya jumper langsung ini kabelnya itu. Yang warna ungu itu saya dapatkan langsung ke bagian bendix starter. Yang aslinya itu masuk ke ECU dulu. Jadi groundnya itu masuk ke ECU baru keluar ke bendix starter. Masuk ke ECU ini dulu baru ke bendix starter karena kabel 2 ini aslinya masuk ke ECU di bagian bendix starter ini. Nah, ini yang plus itu juga didapat dari ECU plusnya itu. Nah, yang satu itu kan bermasalah, yang groundnya masuk ke ECU keluar ke bendix starter itu mengalami masalah gara-gara itu. Jadi makanya ini saya jumper, saya langsungkan, saya putus di bagian yang keluar dari ECU itu, saya jumper langsung ke bagian saklar, saya naikkan ke atas. Terus yang dari saklar yang satunya itu kan ada dua kabel saklar itu, satu masuk ke bendix starter dan satu ke ground. Nah, groundnya saya dapatkan langsung ke body ataupun ke jalur aki yang min. Nah, itu caranya pokoknya seperti itu. Ketika menemui motor Vespa dengan ECU gendong kalau orang bilang, itu bisa dilakukan seperti ini. Ketika mengalami motornya ini seperti aki drop padahal akinya normal, dipakai double starter kadang bisa kadang tidak, tapi pokoknya sering tidak bisa pokoknya. Jadi bisa dan tidaknya itu banyak tidak bisanya, istilahnya itu ngedat terus pokoknya. Jadi bisa dilakukan dengan cara seperti ini, dijumper kabelnya itu dari saklar itu. Yang satu didapatkan langsung, kita dapatkan langsung ke ground yang warna itu tadi putih liris hitam kalau nggak salah itu putih liris hitam, kita langsung ke ground. Yang satu warna ungu itu kita langsungkan ke bendix starter. Ini kan jalurnya ini yang warna ungu itu masuk ke sini terus turun ke bawah, saya langsungkan ke bagian bendix starter. Jadi nggak melewati ECU ini karena ECU nya mengalami error sebenarnya. Jadi tidak usah ganti ECU karena ECU harganya mahal yang seperti ini. Jadi cukup kita jumper seperti ini, kabel dari saklar kita langsungkan, yang satu ke bagian bendix starter, yang satu ke ground. Intinya seperti itu pokoknya. Yang satu di bagian bendix starter itu kan ada kabel satu itu, itu kan arus plusnya itu didapat langsung dari bagian ECU gitu. Jadi nggak usah dirubah, yang satu itu yang ada di bendix starter itu, terus yang dari saklar itu yang kita rubah. Caranya seperti itu pokoknya. Nah, seperti ini penampakan ECU nya. Di ECU nya itu melekat sama bagian turtle body, jalurnya ke sini masuk ke bagian bawah di dalam cover body pokoknya. Nah, berhubung tadi sudah kita lakukan proses penjamperan di bagian saklarnya karena yang menuju ke bendix starter, ini akan kita cek dulu datanya. Jadi kita cek apakah arus pengisian itu bermasalah atau tidak dengan kita jumper. Jadi para sahabat bisa perhatikan
ketika pas posisi saya scanner. Jadi hasilnya gimana, apakah ngisi atau tidak, akhirnya nanti akan terlihat di scanner ini. Karena kita tetap memperhatikan data, jadi tidak asal-asalan lah bilangnya. Soalnya motor injeksi itu semuanya itu harus dilakukan secara akurat, jadi harus teliti pokoknya. Jadi pas posisi kita jumper itu ada masalah dengan atau tidak dengan jalur pengisiannya, soalnya itu kita langsung kan. Jadi para sahabat bisa perhatikan data yang ada di scanner saya. Sekarang bisa para sahabat perhatikan itu data di bagian scanner itu normal semua. Mulai dari atas sampai bawah para sahabat bisa perhatikan ini posisi mesin hidup. Jadi mesin posisi saya hidupkan. Pokoknya dipantau dulu, dicek, terus nanti sudut bukaan gas, terus suhu mesin, pengapian sama bagian pengisian nanti akan saya perlihatkan. Jadi para sahabat bisa memperhatikan apakah normal atau tidak di bagian scannernya ini. Ora enak pengaruh ya, barang manu tinggi ya gelem. 80 jam. Waduh, pengaruh. Dasarnya tuner. Tegangannya mundak, berarti kan akhirnya ngisi. Tegangannya normal. Sudah normal. Kita beda ya. Ini pun ya. Oke, siap. Sekali dicopot itu jalannya anu di scan meneh. Waduh, sune neng 5 derajat ya. Pembatane. Ini munggahnya tetep podo. Dasar waktu pengapiannya ya podo. Berarti kira ngaruh ya berarti. Rana pengaruhan yang sistem. Nah, itulah tadi para sahabat semua, saya proses cara mengatasi double starter pada motor Vespa Matic yang mengalami ngedat double starternya, padahal akinya itu normal, diganti aki juga masih ngedat. Itu caranya pokoknya seperti tadi, di jumper seperti yang saya lakukan. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang